Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani Rahman dari jurusan Ilmu Hadis ingin mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Praktik Ibadah. Baiklah teman-temanku semua, perlu kalian ketahui materi ini merupakan salah satu tugas UAS saya yang harus saya kerjakan dan harus saya selesaikan. Di mata kuliah ini terdapat 2 materi yang diberikan oleh dosen saya. Nah, saya dianjurkan untuk memilih salah satu di antara 2 materi tersebut. Nah, 2 materi itu berjudul atau bertema, yang pertama bagaimana cara memandikan jenazah dan yang kedua bagaimana cara mengkafani jenazah. Karena saya dianjurkan untuk memilih salah satu di antara 2 tema tersebut, maka saya memilih bagaimana cara memandikan jenazah. Baiklah teman-temanku semua, perlu kalian ketahui kita sebagai manusia, makhluk hidup, pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita meninggal atau wafat, ada hal yang harus kita pelajari dan ada hal yang harus kita lakukan, yakni bagaimana kita harus mengetahui bagaimana cara memandikan jenazah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memandikan jenazah. Yang pertama, ketika manusia wafat itu ada seseorang yang harus memandikan jenazah. Jadi seseorang yang memandikan jenazah itu tidaklah sembarangan seseorang. Ada syarat yang harus kita ketahui. Syarat yang harus kita ketahui adalah syarat seseorang yang memandikan jenazah itu memiliki syarat, yakni yang pertama beragama Islam, berakal, baligh, berniat untuk memandikan jenazah, serta amanah, terpercaya, dan mampu menutupi aib jenazah tersebut. Itu merupakan syarat bagi orang yang berhak memandikan jenazah. Kemudian ada hal atau ada kewajiban yang harus kita lakukan sebelum memandikan jenazah. Kewajiban apa? Jadi ketika manusia itu wafat atau ketika jenazah itu ingin dimandikan, sebelum dimandikan itu ada kewajiban yang harus kita lakukan, yakni memejamkan mata jenazah tersebut apabila terbuka, kemudian mendoakannya, lalu menutup mulutnya, dan kemudian sebagian keluarga dari mayit tersebut harus segera mempersiapkan makam atau tempat yang layak untuk ditempati oleh mayit tersebut. Itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebelum memandikan mayat. Kemudian adapun orang-orang yang berhak, kan tadi syarat-syaratnya, syarat orang yang memandikan jenazah, dan kemudian yang selanjutnya adalah orang-orang yang berhak memandikan jenazah. Apabila jenazah tersebut lelaki atau pria, maka yang berhak memandikan jenazah adalah kakak, adik, orang tua, dan kakeknya. Nah, kemudian apabila jenazah tersebut sudah berkeluarga, maka istrinya pun berhak untuk memandikannya. Adapun tetangganya dan anak perempuan dari mayit tersebut itu berhak untuk memandikannya apabila jenazah tersebut sudah berkeluarga. Kemudian apabila mayit tersebut perempuan, maka yang berhak untuk memandikan jenazah tersebut yakni suami dari mayit tersebut apabila sudah berkeluarga, kemudian kakak, adik, orang tua, dan nenek. Nah, adapun yang diperbolehkan juga sepupu perempuan dari mayit tersebut, tetangganya, dan lelaki atau anak lelaki dari jenazah tersebut. Kemudian selanjutnya adapun tata cara memandikan jenazah. Bagaimana? Nah, tata cara memandikan jenazah itu yang pertama ketika kita meletakkan mayit ketika kita meletakkan mayit itu tidak boleh sejajar. Jadi maksudnya tidak boleh sejajar itu tidak boleh seperti ini. Akan tetapi ketika kita meletakkan mayit itu harus posisi kepala si mayit ini harus lebih tinggi daripada badan dan kakinya, harus lebih tinggi seperti biasa. Kemudian
pemandi jenazah tersebut harus menggunakan sarung tangan. Nah, lalu mayit tersebut harus menggunakan kain untuk menutupi aurat dari jenazah tersebut. Nah, kemudian lalu sudah terpenuhi, barulah ketika ingin memandikan jenazah, sebelum dimandikan haruslah membaca niat terlebih dahulu. Bagaimana niat yang harus dibaca? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ligusli hadzal mayyit fardhu kifayah lillahi ta'ala. Sudah selesai dibacakan niat, barulah dibasuh atau disiram mulai dari kepala hingga ujung kakinya, hingga ujung kaki mayit tersebut. Kemudian setelah itu pemandi mayit tersebut harus membersihkan bagian tubuh mayit tersebut yang berlobang. Maksud di sini yang berlobang, seorang orang yang berhak memandikan jenazah itu harus membersihkan bagian hidung, lubang hidungnya, lubang telinganya, lubang matanya, kemudian giginya disikat, kemudian sela-sela jari kanan, jari kiri, jari kaki kanan, kaki kiri, kuku-kukunya itu harus dibersihkan. Kemudian disiram menggunakan air yang suci dan mensucikan. Dalam ilmu fikih dinamakan dengan air mutlak. Kemudian selanjutnya membersihkan kotoran. Jadi ketika manusia hidup itu manusia mengeluarkan kotoran melalui anus atau dubur. Jadi ketika manusia wafat itu seluruh anggota tubuh, seluruh organ tubuh manusia itu berhenti, tidak ada yang bergerak. Maka pemandi mayat itulah yang harus mengeluarkannya dengan cara menekan bagian perut jenazah tersebut hingga keluar kotoran tersebut melalui anus atau dubur. Setelah dikeluarkan, kemudian dibersihkan, disiram dari mulai ujung kepala hingga ujung kakinya, dibersihkan. Setelah selesai dibersihkan, barulah diwudukan jenazah tersebut layaknya mewudukan manusia ketika masih hidup. Jadi gerakannya sama. Pertama membasuh telapak tangan, mulut, hidung, muka, tangan kanan, tangan kiri, rambut, kemudian telinga, dan kaki kanan dan kaki kiri. Sama seperti itu. Sama membaca niat. Siapa yang membaca niatnya? Yang memandikannya. Nah, setelah itu barulah dibasuh kembali dari ujung rambut hingga ujung kaki menggunakan air daun bidara. Jadi air daun bidara itu merupakan air kapur barus. Nah, setelah diwudukan barulah disirami air daun bidara atau air kapur barus. Nah, baiklah teman-teman. Setelah itu, setelah setelah diwudukan, kemudian selesai dimandikan, apabila selesai dimandikan kemudian jenazah tersebut masih mengeluarkan kotoran, maka harus dimandikan ulang kembali. Akan tetapi jika jenazah tersebut mengeluarkan kotoran ketika telah dikafani, maka tidak harus dimandikan lagi. Akan tetapi kotorannya lah yang dibuang. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan mengkafani, setelah selesai diwudukan dan dimandikan, dibersihkan, barulah cara mengkafaninya. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tata cara memandikan jenazah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, karena saya masih dalam tahap belajar. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.